Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Cepiana 91. Pada kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat neraca lajur untuk Tavi Sport. Bagi teman-teman yang dapat soal ini, biasanya sih udah jadi ya ini soal dari dosennya. Ini dari jurnal khusus, memang pada mulanya kita yang mengerjakan, tetapi nanti dikoreksi sama dosen. Dari jurnal khusus sampai AJP ini sudah dikoreksi sama dosen. Nah, untuk perintah selanjutnya yaitu ditanya berdasarkan data neraca saldo Tavi Spot per 31 Desember 2008 dan soal AJP tersebut pada pertemuan ke-9, maka buatlah neraca lajur Tavi Spot per 31 Desember 2008. Nah, jadi neraca saldo dan yang lain-lainnya sudah ya, mulai dari ACP ini sampai jurnal khusus. Nah, pada perintah yang tadi, yang ini kita diminta untuk membuat neraca lajur. Oke, kita langsung aja. Pertama, teman-teman buat kolom seperti ini, yang terdiri dari COA, Code of Account, Account Name. Ini adalah neraca saldo awal. Ini adalah adjustment-nya, jurnal penyesuaian. Dan ini neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian ini adalah laba rugi. Dan ini adalah neraca saldo untuk tahun berikutnya. Nah, ini kan untuk tahun 2018. Oh, maksudnya untuk tahun 2008. Ini nanti untuk tahun 2009 di bulan Januari. Pertama, kita harus copy paste apa yang ada di neraca saldo. Yang ini. Kita cukup copy paste dari neraca saldo sama dengan kas. Kemudian kita tarik aja ini. Begitu juga dengan saldonya. Karena ini adalah trial balance, yaitu neraca saldo awal yang ada di sini. Kita juga copy COA-nya, Code of Account. Ini sudah selesai pada bagian kolom neraca saldo awal. Pastikan bahwa jumlahnya debit kredit itu balance ya. 985.400 sama dengan yang di sini. Oke, ini udah selesai. Kita lanjut ke adjustment. Adjustment itu yang ini ya, AJP. Nah, pertama kita langsung input aja. Ini adalah HPP, ini juga HPP, dan ini HPP. HPP di sisi debit sudah tidak ada lagi. Kita tandain biar mudah. Nah, karena HPP di sini tidak ada, maka kita harus menulis sendiri manual. 6100 HPP, kode akunnya 6100. Di sini kode beban itu angka 5, berarti HPP itu adalah persis di bawah pembelian atau sebagai pengurang penjualan. Angka 4 berarti. Karena apa? Karena dan ini promosi gaji listrik itu seidealnya sih bukan biaya, ini adalah beban ya. Karena biaya itu kas yang dikeluarkan berhubungan langsung dengan proses produksi. Nah, sedangkan beban seperti biaya promosi ini kan tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Maka ini namanya itu beban, bukan biaya sebaiknya. Dan HPP itu adalah biaya karena harga pokok penjualan itu terdiri dari biaya overhead, biaya yang langsung
berhubungan dengan proses produksi. Maka menurut saya ini adalah ada di bawah penjualan. Tapi karena sudah ditentukan kode akunnya dari sana, maka mau tidak mau ya saya harus mengikuti apa yang sudah ada. Oke, setelah kita lanjut, ini HPP tadi di adjustment ya di sini. Nah, ini HPP ada 3 account di posisi debit. Maka kita harus posisi debit juga di AJE. AJE ini adjusting entries atau ayat jurnal penyesuaian. Kita tinggal pindahkan aja ke sini. Ditambah, enter. Oke, berikutnya PBD. PBD ini persediaan barang dagang posisi kredit. Ini persediaan barang dagang posisi kredit. Kita tandai lagi bahwa ini sudah diambil. Kemudian ini ada pembelian. Kita cari di mana pembelian. Oke, ini posisi kredit. Kita tandai lagi bahwa ini sudah kita ambil. Nah, kemudian di sini ada biaya angkut posisi kredit. Kita tandai lagi bahwa ini sudah kita ambil. Nah, di sini ada retur pembelian posisi debit. Retur pembelian ini kita copy paste lagi. Dan ini kita tandai lagi supaya tidak keambil 2 kali. Kemudian ada HPP lagi di sini teman-teman. Ini HPP ada satu yang posisinya kredit ya. 2, 3 HPP. Oke, HPP cuma ada 3 yang posisi kredit. Sini ya. Ini HPP posisi kredit. Oke, di sini. 1 tambah 150 ditambah 22.800. Ini kita tandai sudah kita ambil. Selanjutnya potongan pembelian. Ini ya. Potongan pembelian posisi debit. Dan ini adalah PPD. Posisi debit PPD persediaan barang dagang. Kita tandai lagi. Selanjutnya ada biaya bunga. Dan ada hutang bunga posisi kredit. Hutang bunga belum ada di sini ya. 2213 kode akunnya. Berarti kita insert di sini untuk hutang bunga.
Tadi posisinya kredit. Kita tandai hutang bunga sudah diambil. Kemudian ada beban penyusutan peralatan. Ini beban penyusutan peralatan nggak ada di sini. Oke, kita isi aja. Kita isi kodenya. Tadi apa ya? 5104. Beban pasti di debit, karena saldo normal beban itu ada di debit. Kita tandai beban peralatan sudah kita ambil. Akumulasi depresiasi peralatan. Oke, akumulasi depresiasi peralatan ini nggak ada di sini. Berarti kita insert aja. Dan nama akunnya 1322. Karena peralatannya yang atas 1321. Akumulasi depresiasi pasti posisinya kredit karena memang saldo normalnya ya. Kita tandai lagi kalau ini sudah kita ambil. Selanjutnya, ini ada beban penyusutan kendaraan. Beban penyusutan kendaraan tidak ada di sini, di beban ini. Maka kita harus tulis lagi. Buat kodenya sesuai urutan. Kita copy paste. Kita tandai lagi. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan kendaraan. Ini ya teman-teman. Ini posisinya kredit. Kita tandai kalau ini sudah kita ambil. Nah, selanjutnya ada beban penyusutan bangunan. Di sini tidak ada juga beban penyusutan bangunan, maka kita tulis di sini. Dan kita buat kodenya sesuai urutan. Copy paste lagi. Oh maaf, bukan kendaraan, maksudnya bangunan ya. Saya tadi nyebutnya kendaraan. Oke, lanjut. Ini kita tandai. Akumulasi penyusutan bangunan. Oke, yang ini. Kita copy paste lagi. Ini kredit, karena memang saldo normalnya kredit, dan di sini pun kredit. Kita tandai lagi. Kemudian ada biaya pemakaian perlengkapan. Karena di sini nggak ada biaya pemakaian perlengkapan, maka kita isi
Sekali lagi ya teman-teman, bahwa beban dan biaya itu berbeda. Maka perlengkapan itu adalah beban, bukan biaya. Karena apa? Karena perlengkapan itu tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Itu. Tapi saya juga nggak tahu kenapa mereka lebih suka biaya. Semuanya biaya. Seharusnya itu adalah beban. Maka di sini saya lebih suka menulis dengan beban. Kita tandai beban perlengkapan sudah. Kemudian yang terakhir ini adalah perlengkapan usaha. Perlengkapan itu golongan aset, berarti kita harus cari di atas. Perlengkapan usaha, oke ini. Oke teman-teman, ini udah selesai. Kita sudah input jurnal penyesuaian. Totalnya harus sama kanan kiri, debit kredit 148.162.500. Kemudian kita isi neraca saldo setelah penyesuaian. Ngisinya gampang aja, mana yang bagian aset maka kita catat di debit sesuai posisi. Nah ini kan aset nih, posisinya di debit. Nah ini aset posisi di debit, maka kita siap di debit di sini. Tinggal sama dengan aja. Ini kita tarik. Nah kemudian ini yang ada nilai adjustmentnya, maka kita harus menjumlahkan sama dengan saldo awal ditambah debit dikurangi kredit. Kenapa ditambah debit? Karena aset itu jika bertambah maka di debit, jadi kita harus ditambah debit, dan jika berkurang di kredit, gitu ya. Begitu juga dengan yang perlengkapan, sama dengan saldo awal ditambah debit dikurangi kredit. Tanah langsung aja karena nggak ada adjustmentnya. Peralatan juga sama, langsung karena nggak ada adjustmentnya. Nah kemudian akumulasi depresiasi peralatan, posisinya kredit karena akumulasi itu memang di kredit ini. Yang ini memang di kredit posisinya, berarti kita simpan di kredit. Kendaraan kita langsung aja karena nggak ada adjustment. Akumulasi kendaraan kita di kredit karena posisi saldo normalnya di kredit. Saldo awal ditambah kredit. Bangunan itu aset, posisinya di debit. Akumulasi bangunan posisi kredit, jadi sama dengan saldo awal ditambah kredit. Hutang, hutang itu posisinya kredit, maka kita langsung saja. Dan kemudian ini kita copy paste karena ini adalah hutang semua sampai ke sini. Oh, bukan yang untuk hutang bunga, ini karena ada adjustment, jadi kita langsung pindahkan. Modal, modal itu saldo normalnya di kredit ya, jadi kita langsung saja. Begitu juga dengan penjualan, saldo normalnya adalah kredit. Kemudian retur penjualan itu saldo normalnya di debit, karena retur ini akan mengurangi penjualan. Kan barang yang telah kita jual kemudian diretur ke kita lagi, jadi otomatis retur ini akan mengurangi penjualan. Yang bawahnya potongan juga di kredit.
Kemudian pembelian ini dikredit. Saldo normal dikurangi, maksud saya pembelian itu didebet. Saldo normal dikurangi kredit. Kenapa dikurangi? Karena adjustment-nya ada di kredit. Sedangkan saldo normalnya itu ada di debit. Ini. Biaya angkut, biaya saldo normalnya di debit. Tetapi karena adjustment-nya ada di kredit, maka sama seperti tadi. Saldo awal dikurangi kredit, karena beban di kredit itu berkurang. Kemudian retur pembelian, kredit dikurangi debit. Begitu juga dengan potongannya. Biaya promosi kita langsung saja, karena biaya atau beban itu ada posisinya di debit. Ini kita copy paste. Untuk biaya bunga kita jumlahkan saldo awal ditambah debit adjustment, karena biaya atau beban ini saldo normalnya di debit. Kemudian ini ada HPP saldo normalnya di debit, maka debit dikurangi kredit. Dan beban pun sama, saldo normalnya di debit. Langsung kita pindahkan. Oke teman-teman, ini udah selesai kita isi kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya kita akan isi kolom laba rugi. Nah, perlu teman-teman ketahui, laba rugi itu terdiri dari pendapatan dikurangi beban dan biaya. Jika itu ada retur dan jika itu ada potongan pembelian, maka masuk juga sebagai pengurang penjualan, sebagai pengurang pendapatan. Oke, kita langsung saja. Penjualan di sini kita pindahkan. Tadi kan saya katakan bahwa laba rugi itu isinya penjualan dikurangi beban dan biaya. Oke, cukup penjualan satu di sini karena memang hanya ada satu. Kemudian ada retur di sini teman-teman. Dan juga ini ada potongan penjualan. Kemudian ini ada biaya promosi, ini ke bawah biaya semua. Yang ini jadi ini otomatis akan kita copy paste ke sini. Kita langsung aja copy, tarik, enter. Oke, ini sudah selesai. Tinggal ini sudah saya rumuskan ya. Jadi ini adalah pendapatan dikurangi sisi debitnya, yaitu retur, potongan, dan beban-beban sampai ke bawah. Maka tapi spot ini laba bersihnya itu Rp5.382.500. Oke, ini telah selesai mengisi kolom laba rugi. Kemudian kita akan mengisi kolom balance sheet atau neraca yang akan kita siapkan di periode selanjutnya. Nah, ini kan Desember 2008. Maka neraca di sini kita sediakan untuk Januari 2009. Kita langsung saja kita copy paste yang ada di sini. Perlu teman-teman ketahui, neraca itu saya ingatkan lagi isinya itu aset sama dengan hutang ditambah modal ya. Oke, kita tinggal copy paste aja. Kemudian ini kita simpan juga di sisi kredit sesuai sebagaimana mestinya. Terlebih lagi ini adalah akun akumulasi yang saldo normalnya ada di posisi kredit. Selanjutnya ada kendaraan.
Kemudian ada penyusutan akumulasi kendaraan. Ada bangunan. Dan ini akumulasi bangunan. Kemudian ini hutang dagang. Hutang dagang tetap kita di posisi kredit. Karena posisi hutang saldo normalnya memang di kredit. Kita copy aja biar cepat. Nah, kemudian ini teman-teman, ini adalah modal. Modal itu posisi saldo normalnya ada di kredit. Sebagaimana mestinya ini di kolom ini ada di kredit. Sama, kita sama denganin juga, copy paste. Penjualan tidak usah. Oke, selanjutnya. Nah, ini sudah balance ya, teman-teman. Ini 790.895. 790.895. Nah, ini kenapa saya pindahkan ke sini? Ini adalah laba tahun berjalan, laba tapi spot di tahun 2008. Nah, ini saya pindahkan ke sini. Ini di periode selanjutnya ini akan jadi laba ditahan. Laba ditahan. Kenapa ini akan menjadi laba ditahan? Karena dia tidak dibagikan ke pemilik. Nah, biasanya kan ada prime atau dividen, itu kan laba yang dibagikan ke pemilik. Nah, sedangkan jika tidak dibagikan ke pemilik, itu namanya laba ditahan. Oke, teman-teman, ini adalah neraca lajur tapi spot tahun periode 31 Desember 2008. Terima kasih telah menonton dan nantikan video selanjutnya seputar akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.